Orang-orang tuh banyak yang bilang kalau pertemanan itu ibaratnya lu susah seneng bareng. Iya. Ya kan? Lu susah, ya gue susah. Betul. Lu senang, ya gue nggak diajak ya. Gue nggak diajak ya. Gue nggak diajak ya. Oke. Halo semuanya. Balik lagi sama kita, udah lama nggak ketemu. Kangen nggak sih Pak? Kangen nggak? Kangen lah, masa enggak? Oke teman-teman, balik lagi sama kita, ketemu di sini gue Badrul dan teman gue Azhar. Dan di sini kita hadir dengan konsep yang berbeda, dengan suasana yang berbeda lah. Kita pengen bikin suasana yang berbeda. Di sini kita hadir di segmen observasi season 2. Tapi kayaknya agak yang kurang ya? Iya. Masih sepi sih. Masih sepi. Ya. Kayaknya ini kalau ada jangan logo kita gitu ya. Iya. Ya, yang ya. lain gitu ya. Tolong. Oke, mau ngapain kita hari ini? Sebelumnya kayaknya kita enaknya nih karena akhir-akhir ini tuh kayak lagi hype banget nih. Ya kan, orang-orang tuh pamer di sosial media kan. Ibaratnya selama liburan nih ya kan. Ya kan, jalan-jalan dia sama teman segala macem gitu kan. Ke Bali. Iya. Mantap. Terlalu ini Pak kayaknya Pak. Oke, ya kan. Iya benar sih, banyak. Iya, orang Indonesia tuh ya pengen liburan ke sana. Iya, gitu. Benar. Gue juga terakhir ke Bali tuh masih kecil. Iya. Jadi udah lupa. Benar. Pengen ke sana lagi rasanya. Ibaratnya ikonnya Indonesia lah ya. Iya. Kurang Afril kayaknya kalau orang luar taunya Bali. Daripada Indonesianya kan. Indonesia tuh di mana Bali? Iya, gitu kan namanya. Iya. Jadi makanya pusat liburan tuh ke sana kayaknya. Iya, kalau di betul. Indonesia. Oke, ngomong-ngomong soal temen nih Pak. Kadang tuh gue suka mikir gini, banyak banget nih yang pamer di sosial media kan sama temennya segala macam. Udah lama nggak ketemu, terus update foto status gitu kan, dia liburan segala macam, ketemuan segala macam. Dari situ gue kayak mikir, sebenarnya mereka tuh nganggap arti pertemanan tuh kayak apa sih gitu. Oke. Tapi sebelum itu, ini kita coba berdua doang. Iya. Berdua doang nih. Oh gitu. Masih pada liburan apa? Mungkin. Nggak tahu lah ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, berarti ini kita ngobrol-ngobrol aja nih. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Gue kira tadi mau review produk. Soalnya tadi di belakang bahasa review produk. Belum ada yang masuk Pak, masalahnya Pak. Nanti tunggu next selanjutnya Pak. Siap. Cari sponsor yang banyak. Iya betul sekali. Siap. Sekarang kita masih produk sendiri. Oke. Nanti siapa tahu logonya udah lain. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal balik tadi. Teman nih Pak. Ya. Banyak yang upload soal teman. Iya. Kalau dari lu sendiri nih, arti pertemanan itu menurut lo kayak gimana? Teman. Kalau di zaman sekarang sih nyari teman agak susah ya. Susah-susah gampang. Iya, susah-susah Antara gampang. yang pengen dijadiin temen, apa pengen numpang jadi temen. Itu dia. Karena ini dua-duanya rada-rada rancu nih. Iya. Susah ngebedainnya. Karena biasanya mau jadi teman ada maksud di balik maksud. Nah itu. Nanti sebelum itu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Karena itu poin menarik juga sih sebenarnya buat dibahas. Buat dari penurut lu sendiri nih, orang-orang tuh banyak yang bilang kalau pertemanan itu ibaratnya lu susah seneng bareng. Iya. Ya kan? Lu susah, ya gue susah. Betul. Lu senang, ya gue nggak diajak ya. Gue nggak diajak ya. Gue nggak diajak ya. Aduh. Betul. Spontan lagi ya? Iya. Nah, tapi kalau menurut lu sendiri nih, gimana nih? Lu setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau menurut gue kayak gitu sih bukan teman sih. Oh, itu bukan teman? Bukan. Itu lebih kayak kemanfaatin teman. Oh, itu manfaatin teman? Manfaatin teman. Karena menurut gue kalau teman itu sebenarnya bisa lebih kayak jadi keluarga lah. Jadi kan itu ibaratnya keluarga kedua kan. Tuh. Keluarga kita di luar rumah gitu kan. Seharusnya gue ya teman itu sebenarnya bisa jadi tempat kayak curhat, tempat kita kayak ada masalah yang minta solusi dan minta tolong apa segala macam. Selain ke keluarga yang ada di rumah, ya ke teman dulu sebenarnya. Seharusnya ya menurut gua teman dan keluarga itu saling berdampingan sih. Keluarga support kita di dalam rumah, di lingkup dalam rumah, ya
temen di luar. Ibaratnya kalau misalnya di dalam internal keluarga kita itu ada keluarga, ibaratnya di dalam internal circle kita lah, itu ada keluarga, di eksternalnya kita ada temen lah, buat support kita gitu kan. Sama halnya kan kaki. Iya. Kaki kanan itu misalkan keluarga, kaki kirinya itu teman. Nah itu dia Pak. Kalau cuma salah satu doang, yang kita nggak bisa juga dong gitu. Iya benar. Kayak ibaratnya lu sebenarnya jalan itu kadang emang lu bisa sendiri, tapi kalau misalnya berdua mungkin lu bakal lebih kuat buat ngejalaninya gitu kan. Betul. Nah, sekarang nih, menurut lu banyak banget nih yang bilang kayak pertemanan tuh pasti tulus gitu, ya kan? Iya. Lu setuju nggak dengan pendapat itu? Enggak Mungkin nggak sih siapapun itulah, siapapun itu, ya kan? Ibaratnya, contoh lah gua pengen temenan sama lu. Tulus nih gue, kayak nggak ada maksud apa, motivasi apapun di belakangnya. Lu percaya nggak? Awal ngomongnya kan gitu. Iya. Ujung-ujungnya kan manfaatin. Kan gue misalnya nih sama lu nih. Iya. Gue bilang, Pak, gue kayaknya cocok banget nih ngomong sama lu, nyambung segala macam gitu kan. Iya. Tapi, lu percaya nggak? Kalau langsung percaya enggak? Oh enggak, langsung percaya nggak? Kalau gue lebih kayak ke, ya gue sih bodo amat ya, lu mau ngomong kayak gimana segala macam. Cuma kan gue sendiri nantinya yang nilai gitu kan. Iya, betul. Kalau gue merasa ya nggak pantas buat jadi teman gue, ya mendingan nggak usah bergaul lah. Bukan dimusuhin ya maksudnya, ya bukan dimusuhin. Jadi kayak ya udah kita masing-masing aja gitu loh. Betul. Jadi kayak lo ngelihat di situ ada sebenarnya dinilai dari prosesnya kan, dari prosesnya lagi nih. Iya. Lu dalam ngejalanin itu misalnya dari awal kenal sampai lu bertahap, lu bakal tahu nih sebenarnya dia tuh ada maksud apa nih. Betul. Kalau gue lebih senangnya sih gini, kalau emang lu nih datang ke gue ada maksud, ya udah langsung bilang aja, dulu gue butuh ini nih gitu. Pak, gue butuh ini nih gitu. Bisa bantu gue nggak gitu? Ketemunya di sini gitu. Jadi nggak kayak harus basa-basi dulu. Cuy, apa kabar gitu kan? Mending ya udah, lu ngomong aja langsung to the point, tek baru. Karena menurut gue ya, teman itu kan bisa dinilai karakter aslinya. Iya. Apakah dia benar-benar teman atau bukan? Itu kan ketika udah menyangkut masalah uang, bisnis, gitu kan. Terus ya pokoknya yang berbau tentang materi lah gitu kan. Itu sebenarnya dari situ juga udah bakal kelihatan sih mana yang benar-benar teman atau bukan. Menurut gue di situ kelihatan, karena kita tuh nggak bakal tahu karakter seseorang sebelum kita kayak ngejalanin bisnis bareng sama dia, terus kayak apa ngelakuin perjalanan bareng sama dia gitu kan. Tapi ada poin penting lagi di situ. Berarti teman yang kayak gitu termasuk teman yang loyal atau yang gampang dibodohin? Kalau gampang dibodohin itu halusnya dimanfaatin lah. Iya. Kalau gampang dibodohin itu sebenarnya balik lagi ke merekanya ya. Iya. Kalau mereka nganggap itu cuma kayak ini gue merasa kayak dimanfaatin doang nih. Iya. Ya it's okay gitu kan. Cuma kan itu juga balik lagi ke si satunya gitu kan, yang kayak istilahnya minta pertolongan atau kayak gimana. Ya kalau misalkan dia kayak gitu ya sering-sering juga, maksudnya sering tapi apa ya, alasannya tuh kayak menurut gua kurang lah gitu kan. Kayak lu tuh sebenarnya bisa, tapi lu maksain minta bantuan temen lu, menurut gua sih itu lebih kayak kemanfaatin sih. Oke. Jadi sebenarnya lu tuh nggak boleh nih ya, janganlah kalau bisa jangan sampai kayak yang manfaatin gitu, tapi lebih ke kayak lu saling ngelengkapin gitu kan. Betul harusnya lah. Jadi saat misalnya lu emang nggak bisa satunya, ya udah baru teman lu ngelengkapin. Kalau lu masih bisa, ya udah lu aja jalan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, ya lu panggil teman lu gitu kan. Iyalah. Kayak harusnya kayak gitu kan. Menurut gue ya melengkapi ini kan, namanya kita manusia kan juga nggak bisa hidup sendiri kan. Iya. Karena kita kan butuh orang sekitar kita juga kan. Yang pertama keluarga, yang kedua kan teman, gitu kan. Ya kalau misalkan kita tanpa teman juga, menurut gue ya kita juga nggak bakal bisa apa-apa gitu kan. Karena teman ini apa ya, kasarnya manfaatnya itu sebenarnya banyak juga. Dari mulai relasi, terus pemikiran-pemikiran yang menurut kita selama ini tuh mungkin salah atau berbeda prinsip sama kita juga bisa belajar sama dia gitu kan. Ternyata prinsip yang kayak gini tuh nggak salah juga sebenarnya. Iya, benar. Dan menurut gua juga penting sih, kalau menurut gua ya, kalau menurut gua tuh penting buat punya teman yang nggak cuma ngikut. Paham Iyalah.
kalau gue pribadi sangat rugi kalau gue punya teman yang cuma iya doang. Gue sebenarnya tuh kayak lebih bagus tuh punya teman yang kayak lu bisa ngebantah argumen lu tapi dengan rasional yang lebih dengan gitu. pemikiran dengan kita sendiri, pemikiran sendiri gitu. Terlepas itu benar atau diterima atau enggaknya, Iya. itu urusan belakangan. Iya, gitu kan. intinya sebenarnya di situ berarti ada proses yang namanya tuh lu discuss kan. Proses beda pendapat itu sebenarnya wajar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lu bisa sampein itu dengan sehat, nantinya tuh bakal jadi timbul obrolan yang sehat juga gitu. Jadi tuh lu sama-sama tahu, oh ternyata kalau dari sisi pandang yang ini tuh kayak gini, sisi pandang yang ini tuh kayak gini gitu kan. Ya kalau misalkan cuma ngikut-ngikut doang ya sama aja, yang kerja cuma satu dong. Iya, makanya gitu itu. Kan? Terus buat apa ada teman? Nah, itu dia. Kayak ibaratnya nih, lu ngejalanin sesuatu ya kan. Contoh gue sama lu nih, ya kan. Gue minta pendapat. Kira-kira kalau gue bikin gelas nih desainnya kayak gini, menurut lu gimana? Kata lu iya doang gitu kan. Kalau misalnya gue minta yang kayak gini, kata lu iya doang gitu. Iya, ya bagus kan? kok, bagus iya, kok. bagus kok. Padahal beda ya. Iya, padahal beda. Padahal ya beda kan. Secara konsep juga sebenarnya kan kita nyari yang beda gitu kan. Iya. Terus buat apa gitu kan? Buat apa lu cerita gitu ya kan? kan? Buat Jadi apa lu kalau kayak berpendapat? gitu kan sebenarnya gue cuma butuh nah, yang gue butuh itu kan temen, bukan tempat konfirmasi. Iya. Kalau tempat konfirmasi udah lu oke doang nggak apa-apa. Tapi kalau gue ibaratnya nganggap lu temen, harusnya tuh kayak oh ini bagus sih, tapi kalau menurut gue lebih bagus kayak gini, gitu. Iya. Ini agak kurang di sini nih, gitu ya kan? Itu lebih enak sih menurut gue. Jadi ibaratnya kayak lu jalan nih, lu pengen jalan ke satu tempat, kalau lu bisa cari jalan pintasnya sama-sama, itu bakal lebih bagus. Iyalah. Ya kan? Karena menurut gue gini ya, yang kayak gitu tuh, misalnya contohin tadi ya, sebenarnya kita udah bisa nentuin sendiri, gitu kan? Cuma kenapa kita butuh teman? Karena kita menghargai teman kita. Iya. Jadinya mungkin ada pendapat dia yang lebih bagus dari kita, makanya kita butuh dia gitu kan, buat sekedar cuma kasih pendapat yang mana yang lebih bagus gitu kan. Ya kalau misalkan cuma kayak, oh ini bagus sama-sama bagus jawabannya, ya menurut gua buat apa kita butuh teman gitu kan. Jadi ya menurut gua teman itu sebenarnya kalau di zaman sekarang penting nggak penting. Jadi ada teman pun kalau misalkan ya cuma sekedar teman doang, maksudnya bukan the real teman. Menurut gue ya mendingan lu bisa sendiri loh. Iya, lebih baik sama sendiri kan. Iya. Berarti kan kalau dari situ kita bisa ngeliat nih, misalnya nih lu saat dikasih temen nih banyak nih ya kan, tapi cuma yang ya udah manut aja lah gitu kan. Yang lu bilang manut gitu kan. Oh, gue malah lebih mendingan bergaul sama teman-teman gue yang bisa istilahnya bisa ngajuin pendapat lain daripada yang manut-manut doang gitu loh. Iya. Walaupun jumlahnya sedikit kan. Meskipun jumlahnya sedikit, iya gue kan? mendingan pertahanin circle yang kecil itu daripada gue punya circle gede tapi ya menurut gue percuma gitu loh. Cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, menurut gue percuma. Berarti kalau ditanya lebih prefer punya teman banyak atau dikit? Mendingan dikit tapi berkualitas. Lebih dikit berkualitas lah ya. Iya. Bener lah ya. Ya, daripada banyak-banyak menurut gue ya buat apa? Iya sih. Karena banyak sedikitnya teman itu bukan suatu hal yang bisa dibanggakan. Betul. Karena menurut gue ya lu punya banyak teman tapi nggak bisa ngangkat lo lah istilahnya ya kan. Ibaratnya nggak bisa apa ya, komplit lu ya, yang tadi gue bilang nggak bisa melengkapi lu lah. Itu ya buat apa gitu buat kan. apa gitu kan, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu loh. Karena sifat teman ini bisa menjerumuskan, bisa membantu kita. Iya. Betul. Jadi yang jawaban teman penting gak penting itu ya menurut gua di zaman sekarang itu penting gak penting. Tinggal gimana cari teman itu, gimana caranya lu bersosialisasi sama dia. Ya kayak caranya tadi. Kalau udah berkaitan dengan masalah uang, bisnis dan segala macam yang berkaitan dengan materi, itu lu nantinya bakal tahu sifat teman lu itu seperti apa. Kalau misalkan dari situ aja udah nggak beres, ya mendingan nggak usah lah. Karena ya kayak gitu jatuhnya, kalau lu pertahanin, ya itu bakal jadi ngerusak lu sendiri. Iya. Gitu kan? Bakal menghambat jalan lu lah. Tapi buat kedepannya. Kadang tuh lucunya adalah kita udah tahu nih. Iya. Tapi suka ada rasa yang namanya nggak enak sama teman. Nah, itu yang biasanya muncul di Indonesia ya. Iya, terus
Rasa nggak Gimana nih? enakan sama orang gitu Iya. kan. Tapi dia lupa Pak, nggak enak sama diri sendiri Pak. Nah itu, jadi saking gak enaknya sama orang, jadi kayak nyusahin diri sendiri, Iya, gitu itu kan? dia. Ya gimana ya? Gue juga kadang suka kayak gitu Iya sih. kan? Iya, jadi kayak, Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? aduh, gue pengen gini, tapi gue gak enak sama dia, gitu Iya. kan? Gue pengen kayak gini, aduh, tapi gak enak sama dia, gitu kan? Ya agak susah sih, karena emang, ya itu kan sebenarnya kalau dibilang ya salah juga kita, karena Iya. kita juga kurang tegas, gitu kan? Kurang tegas. Jadi ya sebenarnya yang kayak gitu salah. Yang kayak gitu tuh salah. Sebenarnya ya kalau lu mau maju, ya lu seharusnya bisa membantah. Mungkin lebih ke ya udah lu fokus ke diri lu aja gitu kan. Ya yang gue bilang tadi masing-masing lah gitu kan. Iya. Jadi bukan berarti dimusuhin, Bukan. tapi lebih kayak ke oh ya udah kita cuma sekedar teman aja ya. Jadi kayak ya kalau ketemu kita saling sapa gitu kan. Pada akhirnya sih sebenarnya kan namanya teman kan lu pertemuan kan. Iya. Kalau namanya pertemuan, kalau lu cocok pasti kan bakal lanjut. Kalau enggak ya udah mungkin say goodbye aja gitu kan. Iya. Mungkin bakal berakhir kayak gitu doang. Ya nggak say goodbye juga sih, maksudnya lebih kayak kalau ke say goodbye juga kita kan salah juga ya, maksudnya kayak ya udahlah kalau Buat hubungan yang untuk lebih ke depannya dalam hal yang mungkin menyangkut prospek masa depan gitu kali ya. iya, jadi Ngomongnya lebih ya. kayak ke mungkin ada kayak yang lebih penting project penting apa segala macam ya udah nggak usah dilibatkan gitu kan, lebih kayak ke ya kita cuma sekedar temen lah, kalau kita ketemu ya saling sapa gitu kan, kalau misalkan kita kayak lagi saling ketemu ya udah yang ngobrol gitu kan, jadi kayak nggak ada jarak juga. Kalau kita kayak say goodbye juga ya salah kita juga, karena kita jadinya kayak memutus tali silaturahmi juga kan. Iya, benar. Oke. Agak berat ya. Namanya bahas teman, ibaratnya tuh gimana Takutnya ya? dia tersinggung nih. Bukan masalah tersinggung atau enggaknya sih, Pak. Tapi lebih ke kayak sebenarnya kan ini kan cuma insight dari kita kan. Iya. Iya, kita kan yang kita omongin juga kan secara umum. Iya, enggak menyudutkan siapa-siapa iya, gitu benar, kan. enggak ada menyinggung satu sama Bermaksud lain. ke siapa-siapa gitu kan. Kita kan ngomongin secara ya udah realnya emang kita tuh umumnya gimana sih gitu kan, pertemanan di kita tuh kayak gimana gitu kan, mulai dari rasa nggak enakan gitu. Berarti perlu nggak nih kita ngebunuh rasa nggak enakan itu? Perlu lah, karena kalau kita terjebak dalam kayak rasa nggak enakan gitu kan, ya kita ke depan juga nggak bakal bisa jalan-jalan lah, maksudnya. Berarti siap nggak nih buat ngambil keputusan rasa nggak enakan itu? Kalau ditanya siap, agak berat sih. Namanya teman ya kan. Iya. Kalau ya digituin baper, Iya, kedewasaan orang beda-beda sih sebenarnya. Iya. Itu balik lagi sih. nggak digituin ngebatin. Iya. Jadi ya gimana sih? Kadang mungkin emang ya udah tinggal nunggu waktu aja, ntar juga kejawab semuanya juga kan. Iya sih. Gitu sih mungkin ya Cuma jawabannya. ya kalau nggak sedih-sedih juga, Ya kapan juga sih ya. iya, emang harus ada tindakan dari kita juga sih. Karena menurut gue ya teman ya itu yang tadi nggak bisa lu cuma sekedar teman itu kan bukan benalu ya, Iya. yang cuma sekedar nempel di hidupnya orang, Iya. bergantung sama hidupnya orang, ngikut hidupnya orang gitu kan. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh kayak Memanfaatkan. ya lebih kayak kemanfaatin kan. Jadi mendingan kayak lu bisanya kayak gini dan lu nggak bisa yang ini, ya lu butuh teman buat support yang ini, daripada lu kayak ya di sini nggak jalan, di sini juga terhambat gitu kan. Ya nggak jalan dua-duanya menurut gua. Jadi selain keluarga, temen itu penting, tapi di zaman sekarang nyari temen yang penting itu yang susah menurut gua. Iya. Nah, lu ada tips gak nih gimana caranya kayak kita tuh nyari temen yang bener-bener sefrekuensi lah minimal. Jadi nggak terjebak dalam friendzone yang menurut gua ngabisin waktu. Friendzone kayak hubungan banget ya. Iya, tapi kan emang betul Iya kan. sih, benar-benar. Itu kan circle pertemanan Iya, kan benar-benar. friendzone. Jadi ya bukan berarti yang dibaperin nggak ada status mulu ya. Kalau ngomongin masalah kayak gimana sih tips lo buat biar kayak punya circle tuh yang benar-benar oh emang ini circle gue nih. Sebenarnya kalau dari gue pribadi itu tuh lebih ke prosesnya aja sih.
Saat lu tuh nggak mungkin bisa di awal itu kayak lu langsung nentuin. Lu bakal kayak cuma ngeliat doang nih, misalnya gue sama lo, terus gue kenal sama teman lo misalnya. Oh, gue baru tahu nih langsung nentuin. Oh, dia nggak cocok sama gue nih. Dari tampilannya gini gitu. Misalnya kayak gitu, ya kan? Atau misalnya oh, dia kayaknya cocok sama gue deh. Kayaknya soalnya stylenya sama atau gimana gitu kan. Nggak bisa kan langsung kayak gitu. Iya. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi kayak emang saat nanti lu udah ngobrol, dan ngobrol pun kayak nggak cuma bisa satu kali. Kayak lu harus bener-bener tahu nih, bukti dari obrolannya itu kan butuh proses, butuh waktu kan. Nah, itu yang sebenarnya emang yang harus dilihat di situ. Kalau misalnya emang nanti tindakannya itu sesuai sama ucapannya, ya berarti emang mungkin oke nih, berarti kayaknya sama nih visinya segala macam gitu segala macam. Mungkin di situ. Terus kalau kayak menurut lu kayak ngebantuin temen itu penting nggak? Ngebantuin temen? Iya. Ya contohnya kayak kasarnya kayak temen pinjem duit, lu bantuin. Itu menurut lu penting atau enggak? Atau itu lu menganggap itu kayak manfaatin? Enggak juga manfaatin sih kalau menurut gua. Sebenarnya itu ada positif dan negatifnya. Betul. Negatifnya kan uang lu nggak balik. Tergantung. Itu kan makanya gue bilang positif dan negatif. Oh iya, negatifnya kan uang lu nggak balik. Itu negatifnya gitu kan. Positifnya adalah yang pertama itu adalah ini dalam bahasa ini lebih ke ini secara umum aja lah ya, nggak cuma duit aja ya. Nggak cuma duit lah ya. Ibaratnya nolong lah dalam hal apapun lah ya. Sebenarnya kalau nolong teman dalam hal apapun sebenarnya menurut gue itu positif. Kenapa? Pertama, lu pasti kan lu artinya tahu bahwa lu punya skill yang bisa diandalkan oleh teman lu dalam hal itu. Pertama kan itu, artinya lu bisa tahu di situ. Yang kedua adalah lu bisa tahu nanti saat misalnya teman lu membutuhkan bantuin lu itu, dia ada ibaratnya gimana ya? Kalau feedback. Yes. Kalau orang sekarang tuh ngomongnya apa sih? Rasa inilah, terima kasih lah ya. Utang gitu kali ya. Balas budi. Walaupun kita nggak ngarep, tapi kayak secara kasarnya aja lah ya. Secara kasarnya aja kayak hubungan itu kan ada timbal baliknya gitu. Betul. Saat lu misalnya need something dari gue, berarti gue ada imbal balik dari lu gitu kan. Kalau misalnya lu nggak bisa balas sekarang, ya mungkin lu bakal balas nanti segala macam lah kayak gitu kan. Tapi kalau dari efek negatifnya, negatifnya itu mungkin kalau misalnya dalam hal kayak misalnya materi kayak gitu ya, lu bakal tahu karakter seseorang. Bakal kayak gimana gitu kejadiannya segala macam. Bagus nggak buat lu? Bagus. Karena artinya lu udah bisa tahu orang itu sebelum lebih jauh. Gitu. Gue juga itu nggak rugi sih. Nggak rugi. Kayak ibaratnya lu ngeluarin duit sekian buat tahu karakter seseorang. Buat ngebeli. Iya kan? Karakter seseorang lu tahu gitu, ya kan? Sebenarnya tuh yang dibutuhin itu cuma satu kalau menurut gua. Tindakan lu sesuai sama ucapan. Kalau kayak ibaratnya lu bilang lu butuh bantuan gue nih. Pak, besok anterin gua kesini yuk. Nanti kalau lu butuh apa, nanti gua temenin deh gitu. Nah, kalau misalnya saat gue butuh apa lo nggak ada, berarti kan ibaratnya nggak sesuai sama ucapan lo dong. Dan dari situ gue mungkin udah bisa nilai lo gitu aja. Tapi kalau itu cuma sesekali, itu menurut gue mungkin si yang bersangkutan emang kebetulan lagi nggak bisa. Tapi kalau setiap kita minta tolong dia alasan mulu, nah itu baru kayak kita udah bisa tahu lah, oh ini ternyata emang cuma manfaatin doang nih gitu kan. Tapi kalau kayak ketika lu bantuin seseorang tapi lu tiba-tiba lu lagi butuh dan orang yang tersebut itu nggak bisa bantuin lu, mungkin ketika hari itu dia lagi nggak bisa gitu kan, mungkin. Tapi kalau misalkan hari itu nggak bisa, next nggak bisa juga ya, itu menurut gua udah bukan kayak ini lagi lah. Ya intinya mengeluarkan materi gitu ya dan jumlah berapapun untuk mengatur karakter seseorang, menurut gua sih masih nggak rugi lah. Masih kayak ya udah, daripada lu berlanjut hubungan sama dia dengan hal yang lebih besar lagi ternyata hasilnya nggak ini, malah tapi dengan lu diketahui lebih awal. Boleh nggak sih kayak kita manfaatin
sesuatu dari sebuah hubungan pertemanan? Boleh asalkan mutualisme. Ya menurut gue kayak nggak apa-apa sih, asal manfaatin ini dalam tanda kutip ya, kayak gue pengen berteman sama dia nih, siapa tahu nantinya kedepannya dapat relasi, siapa tahu nantinya dapat ilmu-ilmu tentang ini gitu kan. Misalkan contohnya dia pebisnis, siapa tahu nanti gue bisa dapat ilmu-ilmu masalah bisnis gitu kan. Menurut gue tuh sih yang kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi kalau manfaatin kayak gue pengen temenan sama dia nih, siapa tahu nanti besok-besok gue dijajanin mulu, kemana-mana dibayarin mulu, makan dibayarin, minum dibayarin. Iya. Terus giliran kayak udah dapet sesuatu pergi. Iya. Ada sih, yang kayak gitu mah ada aja gitu. Banyak. Biasanya yang kayak gitu pasti ada sih di setiap circle pertemanan, menurut gue kayak gitu ada. Iya. Pasti deh. 1-2 orang pasti ada. Dan setiap orang rata-rata pasti pernah ngalamin ketemu sama orang yang kayak gitu. Pasti dalam hidupnya ya adalah 1-2 orang tuh yang menurut gue benalu di hidupnya dia gitu kan. Ya, mungkin itu ada lagi yang pengen ngomongin nggak? Banyak sih sebenarnya unek-unek ya, cuma takutnya kalau keceplosan semua kan. Ya jangan lah ya berarti ya. Kayak kita yang ngomongnya tuh yang yaudah ya, yang umum aja ya kan. Yang kita bahas aja. Oke. Ini juga kan sebagai episode perkenalan observasi season 2. Ya. Ini ibaratnya episode pembuka, episode pertama buat ngenalin ke kalian. Betul. Observasi season 2 yang baru dengan konsep yang begini. Ya, semoga dengan konsep yang seperti ini kalian makin suka segala macam lah. Kalau ada masukan dan kritik bisa komen juga. Oh ya, sebelumnya kita juga pengen ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf buat teman-teman di rumah. Ya, meskipun yang masih udah agak telat ya. Setia nonton meskipun agak telat. 2 minggu sih. Ini kita record di akhir Mei. Ya, masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Masih dalam suasana. Ya. Jadi memaafkan orang-orang yang kemarin-kemarin? Perlu. Memaafkan itu hal yang mulia. Jadi kita tetap harus memaafkan. Masalah nanti diulang lagi, ya udah, kita maafin lagi nanti. Oke. Gitu. Kita maafin itu haknya mereka ya. Iya. Memaafkan itu haknya mereka maksudnya. Iya. Jadi kewajiban kita juga buat memaafkan. Memaafkan, iya. Kita itu penuhi aja kewajiban. Gitu. Betul. Tapi menerimanya tidak. Apakah besok-besok akan seperti itu lagi? Ya tidak bisa. Kita lihat lagi aja. Iya. Oke, jadi itu aja dari kita. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Dengan aku sayang, sampai di sini sayang.